Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera calon ASN P3K. Dalam video kali ini, admin melanjutkan kembali pembahasan soal observasi SJT khususnya untuk pelamar kategori P2, P3 maupun untuk P4. Soal SJT ini berisi soal-soal yang mengarah pada studi kasus dan pelamar nanti diminta menjawab berdasarkan pengalaman saat menjadi guru. Soal yang pertama, seorang guru merencanakan kegiatan lapang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran siswa. Namun beberapa siswa tidak menunjukkan ketidakminatan dan enggan berpartisipasi dan menganggap kegiatan itu adalah membosankan. Bagaimana guru harus merespon untuk mendorong partisipasi dan minat semua siswa agar memiliki kesadaran tentang lingkungan? A. Memaksa semua siswa untuk berpartisipasi tanpa terkecuali. B. Mengubah kegiatan lapangan menjadi tugas kelas yang lebih konvensional. C. Menjelaskan pentingnya kegiatan ini bagi lingkungan dan masa depan mereka. D. Memberikan insentif tambahan bagi siswa yang berpartisipasi. E. Mengadakan diskusi kelas untuk meningkatkan masukan dan menyesuaikan kegiatan. Jawabannya adalah E, yaitu mengadakan diskusi kelas untuk mendapatkan masukan dan menyesuaikan kegiatan. Soal nomor 2. Seorang guru memiliki pendapat yang berbeda dengan rekan kerja mengenai pendekatan pembelajaran atau kebijakan sekolah. Situasi ini mulai mempengaruhi dinamika kerja tim. Bagaimana guru seharusnya menyelesaikan perbedaan tersebut agar bisa bekerja sama dengan baik. A. Menghindari diskusi lebih lanjut tentang topik tersebut untuk menghindari konflik. B. Memaksa pendapatnya dan meyakinkan yang lain bahwa pendekatannya yang paling benar. C. Berusaha mencari kompromi dengan rekan kerja untuk mendapatkan kesepakatan. D. Membuat keputusan secara mandiri tanpa mempertimbangkan pendapat rekan kerja. Dan E. Memfasilitasi diskusi terbuka dan konstruktif untuk memahami perspektif. Jawabannya adalah memahami diskusi terbuka dan konstruktif untuk memahami berbagai perspektif. Soal nomor 3. Seorang guru melihat bahwa ada beberapa siswa yang sering mengejek, membuli dengan siswa yang lain di kelas. Guru ingin mengatasi masalah ini secara efektif tanpa memburukkan situasi. Bagaimana langkah yang terbaik yang diambil oleh guru dalam situasi ini? A. Mengabaikan situasi tersebut dan berharap siswa-siswa akan menyelesaikan sendiri. B. Menghukum siswa yang melakukan bullying tanpa mencoba memahami alasan dibalik perilakunya. C. Mendiskusikan masalah ini dengan seluruh kelas untuk meningkatkan kesadaran dampak dari bullying. D. Mengadakan pertemuan pribadi dengan siswa yang melakukan bullying dan korban untuk mencari solusi. Dan E. Memberikan tanggung jawab kepada siswa lain untuk mengawasi dan melaporkan setiap kasus bullying. Jawabannya adalah D. Mengadakan pertemuan secara pribadi dengan siswa yang melakukan bullying dan korban untuk mencari solusi. Soal nomor 4. Seorang guru menemukan bahwa salah satu siswanya secara konsisten tidak menyelesaikan tugas-tugasnya dan berdampak tidak tertarik dengan pelajaran. Guru tersebut ingin mendekati siswa ini dan menemukan cara untuk meningkatkan keterlibatan tanpa membuat siswa tersebut merasa dipaksa atau tertekan. Bagaimana langkah yang terbaik yang harus diambil dalam situasi ini? A. Memberikan hukuman kepada siswa tersebut setiap kali tidak menyelesaikan tugasnya. B. Mengabaikan perilaku siswa tersebut dan berharap ia akan berubah sendiri.
C. Melibatkan siswa tersebut dalam proses pembelajaran dengan memberikan tugas-tugas yang sesuai dengan minatnya. D. Menyelenggarakan pertemuan pribadi dengan siswa tersebut untuk memahami kesulitan yang ia hadapi. Dan E. Memberitahu orang tua siswa tentang masalah ini dan meminta mereka memotivasi anaknya. Jawaban yang paling tepat dan poin tinggi adalah D. Menyelenggarakan pertemuan pribadi dengan siswa tersebut untuk memahami kesulitan yang ia hadapi. Soal nomor 5. Guru merasa kebijakan baru yang dikeluarkan oleh administrasi sekolah tidak efektif dan berpotensi merugikan siswa. Bagaimana langkah yang terbaik yang harus diambil oleh guru untuk menyampaikan pendapatnya sambil menjaga hubungan baik dengan administrasi? A. Mengeluh kepada rekan guru lain tentang kebijakan baru tersebut. B. Menulis surat terbuka dan mengkritik kebijakan tersebut dan memposting di media sosial. C. Mengatur pertemuan pribadi dengan administrasi untuk menyampaikan pendapatnya secara konstruktif. D. Menyampaikan kebijakan tersebut dan terus belajar sesuai dengan metode yang dirasa terbaik. Mengumpulkan feedback dari siswa dan rekan kerja guru kemudian menyampaikan masukan tersebut kepada administrasi. Jawabannya adalah mengatur pertemuan pribadi dengan administrasi untuk menyampaikan pendapatnya secara konstruktif. Soal nomor 6. Selama pelaksanaan ujian semester, guru menyadari bahwa seorang siswa tampak sedang melakukan kecurangan. Bagaimana langkah yang terbaik yang harus diambil oleh guru untuk mengatasi situasi tanpa memicu rasa malu atau konflik yang tidak perlu? Nah, langsung menegur siswa tersebut di depan kelas dan memperingatkan tentang konsekuensi kecurangan. B. Menghentikan ujian dan menggeledah semua barang pribadi siswa untuk mencari bukti kecurangan. C. Mendekati siswa tersebut secara diam-diam dan meminta untuk berbicara setelah ujian selesai. D. Mengabaikan situasi tersebut dan memberikan nilai berdasarkan kinerja siswa dalam ujian. Mengumumkan pengawasan yang lebih ketat untuk seluruh kelas dan mengawasi siswa tersebut lebih dekat. Jawabannya adalah mendekati siswa secara diam-diam dan meminta untuk berbicara setelah ujian selesai. Soal nomor 7. Sebagai guru, Anda merasa kebijakan baru yang dikeluarkan oleh administrasi sekolah tidak efektif dan berpotensi merugikan siswa. Bagaimana langkah terbaik yang harus diambil oleh guru untuk menyampaikan pendapat sambil menjaga hubungan baik dengan administrasi? Ini soalnya hampir sama dengan soal yang pertama, tapi ini ada beberapa opsi. Jawaban yang paling tepat adalah menulis surat resmi kepada kepala sekolah dan menjelaskan kekhawatirannya data dan memberikan saran alternatif. Soal nomor 8. Seorang siswa di kelas kesulitan memahami konsep tertentu meskipun sudah Anda jelaskan berkali-kali. Bagaimana Anda menyajikan informasi tersebut dengan cara yang berbeda agar siswa dapat memahaminya? A. Mengulang penjelasan yang sama dengan harapan siswa akan memahami setelah mendengar beberapa kali lagi. B. Menggunakan analogi atau contoh dalam kehidupan sehari-hari yang relevan dengan minat siswa untuk menjelaskan konsep tersebut. C. Menugaskan siswa lain yang telah memahami konsep tersebut untuk menjelaskan kepada siswa yang mengalami kesulitan. Dan D. Menggunakan alat bantu visual seperti video, diagram, model untuk menjelaskan konsep. Mengatur sesi konsultasi dengan siswa untuk memahami kesulitan dan menjelaskan konsep dengan pendekatan yang berbeda. Jawabannya adalah D. Menggunakan alat bantu visual seperti video, diagram, model untuk menjelaskan konsep tersebut. Demikian pembahasan dari saya. Terima kasih telah menonton, terima kasih telah subscribe, like, komen. Jangan lupa bantuannya teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Saya doakan semoga nanti lulus ujian dan menjadi
P3K di tahun ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.